Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sony. Pada video kali ini kita akan belajar tentang variabel dan juga tipe data. Nah, dalam bahasa pemrograman Dart, kita dapat membuat variabel dengan menuliskan keyword var. Kita contohkan ya. Kita tinggal tulis var, lalu dilanjutkan dengan nama variabelnya apa. Misalkan saya menulis dengan nama name. Lalu assignment operator, lalu isinya apa? Kan kita isi dengan Sony Julianto gitu. Nah, ini berarti kita sudah membuat satu buah variabel dengan nama name dan isinya adalah Sony Julianto yang kita isi dengan kemasukan ke dalam variabel name ini. Lalu kita coba print ya. Sebelum kita print, kita buat dulu fungsi main, void main. Lalu kita masukkan variabelnya ini ke sini. Lalu di sini kita print kita print si name-nya. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul Sony Julianto. Tuh. Nah, setelah ini kan tulisannya adalah teks. Lalu apakah kita bisa menuliskannya dengan angka gitu? Itu bisa, bisa banget gitu. Misalnya var a terus sama dengan misalkan 24. Lalu kita print si x-nya ya. Kita ganti print si x-nya. Nah, maka akan tampil 24. Jadi bisa ya, bisa. Kita membuat variabel dengan keyword var, kita dapat memasukkan value-nya dengan string ataupun integer gitu. Nah, kita juga bisa membuat variabel tapi tidak langsung menginisialisasikan nilainya. Nah, itu disebut dengan deklarasi variabel. Misalkan kita hapus sampai sini ya. Lalu kita titik koma. Nah, ini kita sudah membuat deklarasi variabel tanpa memasukkan inisialisasi nilainya. Lalu kita buat inisialisasi nilainya di sini. Misalkan name sama dengan Sony Julianto gitu. Nah, lalu kita print si name-nya. Kita jalankan. Nah, akan masuk Sony Julianto. Nah, coba kalau misalkan kita komentar di Julianto-nya ini. Kita komentar. Kalau kita jalankan apa yang akan terjadi? Coba kita lihat ya. Nah, dia akan menghasilkan nilai 0. Kenapa menghasilkan nilai 0? Karena secara default keyword var ini memiliki nilai default yaitu 0. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel tanpa menginisialisasikan nilainya, maka nilainya itu kosong atau 0 gitu. Nah, coba kita buat lagi di sini. Name-nya kita ganti lagi. Name-nya sama dengan Tony Julianto. Lalu var a sama dengan 24. Nah, jadi si Dart ini memiliki tipe inference ya. Jadi dia akan secara otomatis menentukan tipe datanya sesuai dengan value-nya atau nilainya. Jadi sini saya membuat variabel name yang value-nya adalah text atau string. Maka tipe datanya adalah string. Nah, lalu di sini juga saya membuat variabel x isinya angka. Maka secara otomatis tipe datanya adalah integer. Nah, kalau kita mau mengetahui tipe datanya apa, kita tinggal hover aja di nama variabelnya. Ini kita hover di name-nya. Nah, maka string. Tipe datanya string. Kalau kita hover di x-nya, tipe datanya adalah integer. Nah, jadi si var ini akan secara otomatis tipe datanya masuk sesuai dengan value-nya apa gitu. Jadi bisa kita tulis di sini, ini adalah string ya. Dan ini adalah integer gitu. Nah, kita juga dapat memasukkan tipe datanya eksplisit gitu. Jadi kita nggak nulis var, tapi kita bisa nulis langsung di sini, misalnya string gitu. Nah, yang di bawah sini integer gitu. Ini bisa. Jadi misalkan kita mau ngeprint di sini nama saya $name, saya berusia tahun gitu. Lalu kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil nama saya Sony Julianto, saya berusia 24 tahun. Nah, sekarang saya mau begini. Misalnya saya hapus, saya mau membuat deklarasi variabel A. Nah, lalu di bawahnya kita inisialisasi A sebagai misalnya 3 gitu. Lalu saya inisialisasi ulang sini A sama dengan ini string gitu. Lalu kita print si A-nya. Kira-kira apa yang terjadi? Kita coba jalankan. Nah, ini string. Kenapa hasilnya ini string? Karena kita menginisialisasikan variabel A, lalu kita isinya 3. Lalu kita timpas 3 ini dengan ini string gitu. Maka yang akan tampil adalah ini string. Kenapa bisa begini? Karena jika kita hover di A ini, nah, tipe datanya adalah dynamic. Nah, kalau kita mempunyai tipe data dynamic, maka kita bisa menginisialisasikan nilainya dengan string, dengan integer gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalkan begini gimana?
si variabel A-nya kita isi dengan 3 kayak tadi sama. Cuman kita langsung inisialisasi gitu. Lalu kita print. Nah, ini akan error. Pesan errornya adalah a value of type string cannot be assigned to a variable of type integer gitu. Jadi, tipe data string tidak dapat dimasukkan ke dalam variabel tipe data integer gitu. Karena kalau kita hover lagi di A-nya, sekarang sudah menjadi integer, bukan dynamic lagi gitu. Maka ketika tipe datanya integer, kita tidak bisa memasukkan tipe data string ke dalam tipe data integer gitu. Maka ini disebut dengan kesalahan assignment gitu. Lalu yang terakhir, kita akan coba memasukkan inputan dari pengguna. Nah, sebelum kita mengambil inputan dari pengguna, kita import dulu library Dart-nya ya. Import, karena kita tidak akan bisa memasukkan inputan dari user kalau kita tidak masukkan library-nya ini. Dart.io. Nah, gitu. Lalu kita buat di sini stdout write, dalamnya kita isi masukkan nama Anda gitu. Lalu di bawahnya kita membuat string name, kita ambil dari stdin readline sync. Nah, setelah itu kita buat stdout lagi write, lalu kita masukkan umur Anda. Lalu di bawahnya integer a, kita integer try parse, lalu stdin readline sync, nah gini. Lalu kita print halo gitu. Halo, nama saya $name, saya berusia $A tahun gitu. Nah, saya jelasin dulu sedikit. Nah, di sini saya membuat sintak stdout.write. Ini untuk apa? Ini kita untuk mencetak masukkan nama Anda ini gitu. Sama seperti print. Lalu di sini di bawahnya saya membuat variabel yang kita ambil dari inputan pengguna. Ini readline sync ini untuk mengambil inputan dari pengguna. Lalu mencetak masukkan umur Anda lagi juga. Lalu di sini membuat variabel a yang kita ambil dari inputan pengguna. Nah, ini ada try parse ini untuk apa? Nah, try parse ini untuk jadi kan inputan dari pengguna itu tipe datanya adalah string. Maka harus kita ubah dulu ke tipe data integer karena si egg ini tipe datanya integer gitu. Jadi kita menggunakan try parse ini. Coba kita jalankan. Nah, ini dia akan menunggu inputan dari user. Masukkan nama Anda, misalkan Sony Julianto. Nah, masukkan umur Anda 24 misalnya. Nah, dia akan tampil, halo nama saya Sony Julianto, saya berusia 24 tahun. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.